keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja damai, datanglah Raja damai. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, Kau penuh rahmat penuh kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan memberkati kita untuk satu hari ini. Dan 22 Juni 2015 kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga dengan 3 perikop, tapi saya hanya mengambil beberapa yang saya lihat mungkin menarik, kita akan melihat atau membacanya. Jadi hari Jumat kemarin, sebenarnya ini baru turun juga kepada kami, ya. Ibu Haflar sampaikan kepada kita accounting supaya kita siap membawakan, karena ada beberapa dari departemen sudah berpergian, ya, sudah berpergian ke beberapa tempat. Jadi saya bilang sama Ibu Haflar, oke Tan, kita siap, ya, karena accounting standby di sini, jadi kita siap. Baik, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Pada ayat yang pertama, lihatlah betapa besar kasih-Nya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri kita, kita menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Berapakah dari kita yang selalu bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Allah? Bahwa kita sebenarnya adalah lingkungan dalam keluarga Allah yang Allah berikan kepada kita kasih, yang Allah berikan kepada kita anugerah, sehingga seharusnya kita menggunakan kasih yang terindah dari surga menjadi juga berkat bagi orang lain. Yang artinya kita harus selalu bersyukur, ya, bahwa kita berada dalam keluarga Allah. Sepanjang 1 minggu ini, ya, keluarga besar Wim kita retreat dari hari Senin kemarin sampai hari Rabu. Kebetulan hari Sabtunya kami dari gereja kami naik lagi ke puncak, ya, dari Sabtu sampai Minggu. Mari Minggu sore kami baru pulang. Tadi pagi saya sudah lihat, ya, karena saya sering bangun jam 4, ya, karena jam 5 saya harus berangkat dari Bekasi. Saya pikir-pikir ini badan sudah mau patah, artinya mau retak semua karena terlalu capek, ya. Sudah hampir 1 minggu kita di kolam renang, ya, artinya sudah terkuras tenaga. Tapi karena anak-anak di sekitar rumah, dia sudah pukul itu tiang listrik, ya, apapun itu dia pukul semua. Jadi ribut, ya. Jadi artinya untuk membangunkan orang untuk apa? Untuk sahur. Ya. Jadi dalam pikir saya ini apa? Harusnya lebih semangat, ya, karena orang apa? Sudah bangunkan. Jadi tadi pagi saya berangkat dari Bekasi, saya gunakan busway. Sampai di depan Korlantas, Mabes Korlantas. Memang busway ini memang kadang-kadang ada yang supirnya bagus, ada kadang-kadang supirnya yang tidak bagus. Kebetulan tadi pagi saya dapat yang tidak bagus. Jadi dia lari dari Bekasi, saya tidak tahu apakah dia kejar setoran mungkin. Jadi dia tancap gas terus. Sampai di sini rupanya ada saja motor yang masuk jalur busway, ya. Jadi kebetulan ada yang berani coba-coba masuk itu busway, ya. Ada satu motor, dia sudah injak gas. Karena kalau dalam pikiran, mungkin dari pikiran mereka ini adalah jalur saya, ya. Siapapun yang ada di sini hanya busway, ya. Jadi untungnya tidak kena tadi, karena motornya lumayan agak kencang. Waktu dia masuk, dia langsung terus,
Ya, sempat dibel tadi beberapa kali. Ini juga yang melihat bahwa kenapa kita harus berbuat seperti kita mau apa? Mau masuk atau berada di koridor yang sebenarnya bukan dari kita. Ya. Allah memberikan kepada kita sesuatu kasih yang sebenarnya seharusnya kita harus terima itu menjadikan berkat buat orang lain. Dan tadi setelah turun dari busway, saya lihat juga di situ ada seperti keramaian. Saya lihat di situ juga ada 3 orang polisi. Saya agak kan pas turun, Metro Mini lagi berhenti di situ, tapi saya lihat ada seorang mungkin karnetnya, mukanya pecah, pelipisnya pecah, darahnya di sini semua. Nih saya pikir-pikir ini mungkin juga baru ditonjok orang juga dari belakang, ya. Mungkin dia ngetem terlalu lama jadi disikat, ya. Jadi 2 peristiwa saya alami ini, tapi karena melihat sesuatu itu kita jadi saya juga merasa ini sebenarnya harusnya apa? Kita lebih berhati-hati ataupun lebih mewaspadai diri. Ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah yang kita perbuat ataupun yang kita bisa rasakan itu apakah ini salah atau ini benar, atau kita sudah melakukannya setiap saat kita melakukannya itu ini tidak salah lagi, tapi ini sudah benar. Di dalam pasal ini kita diberikan bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus mengikuti aturan main yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, atau aturan main yang seharusnya menjadi rule bagi kita. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kita tidak tahu apakah di lingkungan kita atau teman kita ataupun saudara kita yang sebenarnya harus menjadikan kita motivator ataupun sebagai teman rohani Kristen yang seharusnya menjadi penuntun kita. Tetapi kalau kita salah memilih, kita juga kita juga akan beralih dari koridor yang sebenarnya. Kadang-kadang ya itulah, kalau kita tidak bisa melihat, ya bisa jadi teman ataupun keluarga ataupun teman dekat sendiri yang kita bisa percaya, tetapi dia mengajak kita. Saya ingat tahun lalu kebetulan kami masih ambil sekolah malam atau kuliah malam di Atmajaya. Jadi kebetulan kuliahnya itu mulai dari jam 7 sampai jam 10. Kadang-kadang kalau sudah capek, ya sudah di sini sudah kerja full, jadi mulailah kita bisik sama teman, sudahlah, tidak usah lagi kelas, besok saja baru kita kelas. Atau kita bilang, atau juga teman saya juga, ayolah Andi, nggak usahlah kita kelas, besok saja kita baru kita kelas. Ya. Dan kita kadang-kadang juga oke. Nah, padahal ini kan hanya semester pendek, hanya full 1 tahun. Ya. Tetapi karena situasi lingkungan juga yang mempengaruhi, kita kita terpengaruh juga. Di dalam ayat yang ke-9, inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah,
bagaimana kita sebagai anak Allah harus melihat ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia terdapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dua ayat ini sungguh, kalau saya lihat, ini sungguh menjadi suatu nasihat yang sangat menarik. Inilah tandanya anak-anak Allah ataupun anak-anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran ataupun kita melakukan suatu tindakan yang sangat fatal, tidak mencerminkan bagaimana Kristus mengajarkan untuk kita atau berbuat baik kepada setiap orang, bahwa kita yang lahir dari anak-anak Allah. Di dalam pasal di sini ada 24 ayat, kalau saudara Bapak Ibu bisa lihat di sini, dan ini adalah suatu nasihat yang penting, yang baik bagi kita. Saya perlu menekankan lagi pada ayat yang berikutnya, di dalam pasal 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mungkin ayat ini mungkin agak terbalik dengan apa yang saya akan ceritakan, atau mungkin pengalaman saya. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara misalnya berhenti di lampu merah, melihat seseorang yang mungkin meminta-minta di jalan atau lampu merah, kalau dalam prinsip saya tidak akan memberikan. Ya, saya tidak akan memberikan. Kenapa? Biasanya kalau Anda memberikan hari ini, besok dia akan datang untuk meminta lagi kepada Anda. Dan itu akan seterusnya. Dan itu kita akan memberikan dia sebenarnya pekerjaan, ya, kepada dia untuk meminta-minta. Jadi kalau bagi saya, oke, kita kasih atau memberikan, tetapi di mana kita memberikan tempat yang terbaik bagi kita untuk memberikan kita edukasi juga kepada apa yang kita berikan. Karena kalau kita memberikan itu di tempat yang salah, ya, orang akan berpikir kita apa? Akan salah juga. Coba Anda berikan. Besok dia akan datang, dia akan minta lagi kepada saudara. Ya, dan dia akan membuat itu sebagai suatu pekerjaan yang betul dia bagus. Ya, tidak perlu kita bekerja pagi siang malam, hanya dengan memberikan dia akan dapatkan. Terkecuali kalau saya pikir orang-orang yang betul-betul sudah mungkin, ya, sudah dalam keadaan fisik yang sudah tidak bisa bekerja lagi, ya, atau sudah tidak bisa berjalan atau sebagaimananya. Anak-anak Allah yang sebenarnya hidup, yang harus memberikan contoh dan teladan yang baik. Di dalam perikop yang ke-19, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Di dalam 21, saudara-saudaraku yang terkasih, jika hati kita menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripada sesuatu. Karena kita menuruti segala perintah-perintah dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, dia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh
yang telah dikaruniakan kepada kita. Bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita masing-masing, memberikan kepada kita sesuatu rule, ya, atau suatu garis bahwa inilah yang harus kita lewati. Bukan kita melebar ke sana atau kemari, atau yang seringkali mungkin kita membuat jalan baru, ya, atau membuat keyakinan baru. Tetapi di sini diberikan bahwa jika kita menerima Allah di dalam kita, di dalam Kristus, ya, dan Roh tinggal dalam kita, percayalah Tuhan akan menyertai kita dari hari ke hari dan sepanjang waktu. Baik, mungkin inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Ada masukan ataupun diskusi, saya berikan waktu dan tempat. Ya, dari OYM juga ada di sini pagi ini, cukup lengkap. Selamat pagi. Dari Pak Ketua. Dia katakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa. Dan dalam dia tidak ada dosa. Jadi persoalan kita manusia adalah persoalan dosa. Jadi perjuangan segala zaman adalah perjuangan pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Baik, kita mengaku anak-anak Tuhan. Kenapa kita anak-anak Tuhan? Oleh karena yang berdosa akhirnya berjalan untuk tidak berdosa. Itu ciri-ciri anak Tuhan. Bukan berarti kita tidak berdosa. Kita ini berdosa. Tapi arahnya kita ini untuk tidak berdosa oleh menerima Yesus Kristus. Ya. Kita dibenarkan pada waktu kita dibaptiskan. Setelah itu saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, karena tandanya anak Tuhan, dia katakan tadi, kita menghindari hal-hal yang dosa. Dan inilah yang paling sulit. Bagaimanakah bisa saya di alam yang berdosa tidak berbuat dosa? Ini kan pergumulan. Begitu berangkat tadi dari rumah, ada yang mau senggol mobil saya, ini nggak tahu peraturan ini. Sudah berdosa lagi saya di situ sebenarnya. Lantas saya dengar lagi umpamanya radio, saya lihat nggak benar juga ini, kata ini nggak benar ini. Jadi sudah mulai dari sana sampai di sini pun tadi sudah berapa banyak dosa tersembunyi itu yang saya lakukan. Nah, tapi dia katakan tadi di sini tandanya anak Tuhan tidak berdosa. Jadi bagaimana ini sulitnya untuk tidak berdosa di alam yang berdosa? Ya, inilah pentingnya apa dibilang bahwa apabila Kristus itu mendominasi alam pikiran saya, maka saya memang akan menjauhi segala dosa. Walaupun di sekeliling saya semua berdosa. Nah, jadi sederhananya cek saja dalam hidup kita. Kalau trennya itu selalu agak arah ke berdosa kita, ini hati-hati. Atau trennya saya ini memang kita ini berdosa ini. Kan di dalam dunia ini ada dua jalan, dia bilang. Lebar dan sempit. Mana jalan itu? Ya memang saya ini berdosa, tapi saya ini sudah arahnya itu on the right track. Saya sudah jalan tidak berdosa, bergumul saya di situ. Atau saya ini ya selalu setiap hari itu bisa kita sendiri yang bisa mengevaluasi itu, bukan orang lain. Jadi jangan umpamanya orang lain yang selalu kita bikin gurunya. Kita sendiri, karena Tuhan memberikan firman Tuhan Alkitab, tapi Tuhan juga dikatakan memberikan conscience, kata hati, nurani yang diberikan Tuhan kepada kita. Oh ini salah, ini benar. Itu selalu ada itu. Kalau sudah nggak ada lagi kata hatinya,
Itu tandanya sudah dosa itu mendominasi orang. Tapi kalau ada bicara selalu di sana, gimana ini? Itulah pergumulan kita semua. Karena tidak ada yang bebas dari dosa itu. Hanya mungkin dalam pergumulan itu ada yang kita tergoda, ada yang bergumul, ada yang sudah enggak peduli dia. Udahlah, memang dunia ini adalah dunia berdosa, pantas saya berdosa. Nah, jadi kita justify kadang-kadang kita berbuat dosa. Maka dianjurkan di sini, kita harus selalu hindari itu. Hanya oleh Yesus Kristus kita bisa tidak berdosa. Yesus hidup di Nazaret yang penuh dengan dosa, tapi dia tidak pernah berdosa. Dia dikatakan seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur, tapi dari lumpur itu tumbuh satu kembang yang putih, yang bersih, yang luar biasa. Inilah orang yang sudah didominasi oleh firman Tuhan. Jadi saya rasa itulah pergumulan kita berdoa supaya Tuhan, jangan aku suka berbuat dosa. Walaupun saya ini selalu cenderung berbuat dosa, tapi kita harus bergumul untuk itu. Itu saja saya pikir. Baik, jadi bagaimana dosa mempengaruhi kita, seperti Pak Ketua bilang, tapi harusnya kita harus keluar dari dosa atau lingkungan dosa itu. Biarlah kita ambil suatu kesimpulan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita selalu berjalan di dalam Tuhan dan selalu mengerti apa? Mengerti bahwa Tuhanlah sebagai juru selamat kita dan kita menjauhi segala dosa itu.